Hai Juragan Milenial, aku Ina Septia dan hari ini aku akan ngebahas terkait penerapan konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Jadi teman-teman Juragan Milenial, dalam sebuah usaha pastinya kita akan dihadapkan dalam sebuah keputusan. Salah satunya adalah keputusan kita mau menerima atau menolak sebuah pesanan khusus, yang mana pastinya kita sudah menetapkan tiap bulannya akan memproduksi berapa pieces barang dan sudah menetapkan juga biaya produksi kita untuk biaya variabelnya berapa dan variabel tetapnya berapa. Namun ada kalanya ada seorang klien, salah satu klien kalian yang mungkin ingin memesan barang dengan harga jual tertentu. Nah, dari situ jangan langsung diputuskan hanya dengan nilai jual. Mungkin kita bisa lihat nilai jualnya segini, padahal biaya kita segini. Jangan langsung diputuskan, kita harus menganalisa perhitungannya, karena bisa jadi ketika sudah kita produksi itu barang dengan pesanan dengan harga jual khusus tersebut, kita mendapatkan laba. Contohnya seperti ini. Dari tabel tersebut, kita bisa melihat perhitungan laba rugi perusahaan sebelum menerima pesanan khusus. Jadi, awalnya perusahaan itu adalah memproduksi 1000 unit barang dengan harga jual 2000 per unitnya, yang menghasilkan omset 2 juta rupiah. Dengan omset 2 juta rupiah itu, perusahaan mengeluarkan biaya produksi variabel dan tetap. Biaya variabelnya untuk memproduksi 1000 barang itu adalah 1.200.000, di mana biaya variabel per unitnya adalah 1.200 dan biaya produksi tetapnya adalah 300.000. Dari perhitungan omset dikurangkan dengan biaya produksi 1.500.000, yaitu penambahan dari biaya variabel dan biaya tetap, menghasilkan laba kotor sebesar 500.000. Dengan biaya usaha, misalkan kita ada administrasi atau lain sebagainya masuk di biaya usaha ini, yaitu 150.000, laba bersih perusahaan tersebut adalah 350.000. Kesimpulan yang kita dapatkan dari tabel laba rugi tersebut adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi 1 unit barang itu adalah 1.500, yaitu dari perhitungan biaya produksi variabel dan tetap, yaitu 1.500.000 dibagi dengan 1.000 dengan harga jualnya sebesar 2.000. Nah, kondisi yang saya maksudkan di awal tadi seperti ini. Permintaan untuk memproduksi 100 unit barang dengan harga jual 1.400 per unit. Padahal bisa kita lihat di sini harga jual yang diminta klien itu lebih kecil dibandingkan dengan biaya produksinya. Secara gamblang kita bisa melihat kita rugi, namun kita belum lihat secara analisa perhitungannya. Dan berikut analisa perhitungannya apabila kita menerima atau menolak pesanan tersebut. Jadi yang awalnya kita omset 2 juta, dengan adanya tambahan pesanan tersebut, omset kita akan bertambah 100 unit dikali 1.400. Yaitu harga jualnya 1.400, sehingga 2 juta ditambah hasil kali 100 kali 1.400, yaitu 140.000. Jadi omset kita adalah 2.140.000. Ada penambahan omset sebesar 140.000 ketika kita menerima pesanan tersebut. Tapi kita juga perlu tahu bagaimana biaya variabelnya. Kenapa biaya variabel? Karena ketika kita memutuskan analisa yang kita butuhkan untuk menerima atau menolak pesanan khusus adalah biaya variabel. Karena kalau biaya tetap itu kita memproduksi sedikit ataupun kita memproduksi banyak barang, itu tidak akan berpengaruh. Nah, yang kita pikirkan di sini adalah biaya variabelnya berapa. Ketika dulu awalnya kita 1.200.000 dengan tambahan 100 unit, biaya produksi variabel kita menjadi 1.320.000. Ada kenaikan biaya sebesar 120.000.
ketika kita melihat di margin kita yang awalnya 800.000 dengan adanya tambahan 100 unit yang kita produksi dan harga jual 1.400, margin kita menjadi 820.000, sehingga ada tambahan margin sebesar 20.000. Dari sini yang awalnya kita melihat kalau misal kita menerima pesanan tersebut kita rugi, kita bisa melihat bahwasannya kita untung ketika kita menerima pesanan tersebut. Jadi buat manajer keuangan, ini salah satu perhitungan sederhana untuk memutuskan kita menerima atau menolak sebuah pesanan khusus. Dan mungkin ini salah satu sederhana dan masih banyak lagi kasus-kasus terkait menerima atau menolak pesanan khusus ini yang lebih kompleks di perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Tunggu video selanjutnya dan jangan lupa subscribe.